Shalom adik-adik, selamat pagi. Kiranya di hari ini adik-adik selalu diberikan kesehatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, mari saya mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami anak-anakmu boleh berkumpul melalui ibadah virtual ini ya Tuhan. Kami beribadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita membaca Mazmur. Mazmur ya, ambil dari 118 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Mazmur pasal 118 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Kita akan membaca ayat ini secara menurut tradisi membaca Mazmur. Di bawah judul Nyanyian Puji-Pujian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemunculan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Demikian pembacaan Mazmur. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 183. Kita satu di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali. Oke, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan Yesus mendiamkan segala suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, dan kami boleh menerima firman yang disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita membaca sesuai tradisi membaca Mazmur. Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan uang tahunan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat pendung, tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kita semuanya baik-baik ya. Nah, sekarang kakak ingin bercerita tentang pembacaan Alkitab kita. Itu temanya adalah Aku adalah milik pusaka Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik punya cita-cita nggak? Pasti punya ya cita-citanya. Nah, kira-kira cita-citanya apa? Nah, terus kira-kira adik-adik punya harapan apa tidak? Ayo coba pikirkan, kira-kira harapannya apa aja? Pasti semuanya punya ya. Nah, adik-adik di sini ada sebuah cerita.
kakak mau ceritakan buat adik-adik. Jadi ada 2 orang anak, namanya itu Noel sama Iman. Mereka ini bersahabat, tapi sering sekali mereka bertengkar ya adik-adik. Nah yang satu ini, si Noel ini, dia itu anaknya, dia perawakannya dia agak gelap ya adik-adik. Terus rambutnya keriting gitu ya. Nah jadi si Iman ini suka ngolokin si Noel gitu ya. Jadi si Noel ini jengkel sama si Iman. Akhirnya si Noel bilang, apa kau tuh Iman, kamu tuh nilaimu tuh suka rendah loh, jelek, bodoh kayak gitu ya adik-adik. Jadi dia ngomongnya tuh seolah-olah menjelekkan si Iman ini, karena Iman ini memang anaknya agak kurang pintar. Nah kalau Noel ini, dia itu walaupun dia tampangnya kulitnya agak gelap, rambutnya keriting, terus badannya pendek, tapi dia itu pintar ya adik-adik, dia cerdas. Nah jadi mereka saling mengejek satu sama lain. Nah akhirnya bu gurunya bilang, kata bu guru, Iman, Noel, kenapa? Ada apa dengan kalian? Kok kalian bertengkar aja, ribut-ribut sendiri kayak gitu? Gini bu guru, mereka rebut-rebutan bicaranya gitu ya. Nah akhirnya bu guru, sudah. Ngomongnya satu-satu ya, Iman sama Noel. Ayo coba Iman dulu, coba jelasin. Kenapa? Ada apa? Kok sampai bertengkar? Gitu. Terus Iman bilang, si Noel itu bu guru suka ngolokin saya. Dia bilang saya itu anak yang bodoh katanya, karena ulangan saya kemarin dapatnya kurang bagus kayak gitu. Nah terus si Noel langsung nyaut, iya memang kan kamu kan bodoh katanya, nilai kamu kan tidak baik. Nah aku ini kan walaupun aku hitam, aku keriting, aku pendek, tapi aku pintar katanya kayak gitu. Terus bu gurunya bilang, oh sudah ya adik-adik ya, jangan ribut. Jadi setiap orang itu diciptakan Tuhan memang berbeda, dengan dia punya talenta atau kepintaran yang berbeda-beda. Nah setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Jadi walaupun misalnya Noel agak gelap, bukan berarti dia itu tidak berharga di mata Tuhan ya. Adik-adik tahu enggak artinya berharga? Berharga itu berarti Tuhan itu benar-benar menyayangi kita. Dia menganggap bahwa kita itu adalah harta yang tidak ternilai kayak gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar sangat menyayangi kita. Nah, kalau kita semua, jadi kalau misalnya ada satu yang bodoh, ada yang satu gelap, ada yang satu pendek, itu bukan berarti kita harus mengejek mereka, tetapi kita saling melengkapi. Nah misalnya Noel kan pintar, Noel bisa mengajarin Iman. Nah terus juga kalaupun kulitnya Noel berbeda dari Iman, Iman juga tidak boleh ngolok-ngolokin, karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Nah, karena semua anak layan, adik-adik layan itu berharga di mata Tuhan, maka Tuhan pasti menyayangi kita semua ya adik-adik ya. Jadi kita adalah milik Tuhan. Nah, karena kita semua adalah milik Tuhan, berarti kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik kan sekarang ada yang masih kecil, ada yang sudah besar ya. Jadi masing-masing tuh punya kelebihan sendiri-sendiri. Misal, ada yang satu bisa main musik, ada yang satu bisa nari-nari, ada yang satu bisa menyanyi, sama-sama saling melengkapi. Karena tidak ada anak yang tidak baik. Karena apa? Kita semua diciptakan Tuhan itu menurut gambar dan rupanya, sehingga semua berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri renungan kakak, coba kita buka sama-sama di Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 ya. Kita baca sama-sama ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa apapun kondisi kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus yang selalu akan membantu kita, menopang kita untuk selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Oke adik-adik, kira-kira adik-adik paham ya cerita kakak. Nah, semoga hari Minggu ini adik-adik selalu ceria. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20 baitnya yang pertama dan yang kedua. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Adik-adik ambil sikap berdoa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kasih Tuhan, buat cinta Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Meskipun kami beribadah IMPA di rumah kami masing-masing ya Allah, biarlah itu tidak mengurangi keinginan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami berharga di mata Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Apapun yang menjadi cita-cita kami, biarlah Tuhan yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami anak-anak-Mu, sehingga kami pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau berkati juga kakak layan, agar mereka pun tetap semangat untuk melayani Engkau, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena sesungguhnya ya Tuhan, kakak-kakak layan juga kami boleh dipilih bukan karena kelebihan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semata karena anugerah yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, papa dan mama kami. Mari Tuhan yang berkati mereka melalui pekerjaan mereka, berkati mereka melalui usaha yang mereka kerjakan, agar melalui usaha maupun pekerjaan mereka mampu mencukupkan semua kebutuhan kami, anak-anaknya ya Tuhan. Berkati juga
para pemimpin kami, mulai dari pemerintahan pusat hingga di daerah ya Tuhan, agar program kerja mereka dapat untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga kami rakyat Indonesia pun boleh merasakan bahwa kesejahteraan itu boleh merata dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gerejamu, berdoa buat ibu pendeta dengan keluarga, berdoa buat para presbiter dan diaken ya Tuhan, agar mereka pun boleh melayani Engkau dengan penuh ucapan syukur, agar kami pun boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan kondisi negara kami pada saat ini ya Tuhan, yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, agar kami boleh tetap sehat, agar kami boleh tetap kuat, agar kami pun boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun yang di rumah mereka masing-masing di dalam kelemahan tubuh. Biar Tuhan yang menjamah, agar mereka pun boleh sembuh melalui obat, melalui perawatan, dan mereka pun boleh kembali dipulihkan untuk boleh menikmati aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami peralaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mendengarkan nas Alkitab terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Aku suka membagi. Baik-baik adik-adik, sekarang maka mengajak kita untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita bersama dengan orang tua kita. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Syukur kami kepadamu, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu dan pelayananmu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu memberkati kedua orang tua kami, yang akan boleh memberikan persembahan syukur ini kepadamu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 359. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, dan biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.